Waktu sepi dengan kopi. Silakan kunjungi Cafe Kelinci. Hei Tuan, apakah Anda kesepian? Tidak hanya kesepian, tetapi juga jomblo. Yah Weng. Waktu sepi edisi kopi. Silakan kunjungi Cafe Kelinci. Hari ini toko kami memberikan hadiah besar. Jika Anda menghabiskan lebih dari 50, Anda akan diberikan irisan udang Indonesia dan tiramisu. Mata besar ini kulit putih. Dan 2 gadis dengan lesung pipi kecil. Apakah Anda bekerja di sini? Apa lagi yang Anda jual di toko Anda selain kopi? Apalagi yang dijual di kedai kopi? Bajingan! Nakal. Apa yang harus saya katakan untuk menjadi bajingan? Pergi semua orang Jichuan. Pejahat mati. Berhenti. Selamat datang. Pro selamat datang. Apa yang baru saja Anda katakan? Jichuan, Anda baru saja. Maaf, saya tidak bermaksud. Pergi. Hei, apakah Anda baik-baik saja? Anda tidak bermaksud. Kemudian saya tanya Anda, apa definisi Anda tentang niat? Tusuk dengan pistol, tusuk dengan pisau benar. Gimana pasna? Surya kaya dan temui saya. Siapa yang mencari saya? Siapa yang mencari saya? Air and pasnya bukan. Ah ya. Karyawan Anda menyerang pelanggan dengan senjata pembunuhan. Silakan tinggalkan nama dan nomor telepon Anda. Hingga saya akan menghubungi Anda. Maaf. Siapa yang menyerang tamu terhormat kami? Anda lagi? Xia Kai. Apakah Anda sudah makan keberanian macan tutul? Minta maaf kepada tamu. Tidak perlu. Ini benar-benar tidak serius. Ini tidak serius. Ini adalah pembasmi serangga. Ah, beracun. Hei, tidak apa-apa. Haha, kupikir ini telur. Selamat datang Selamat datang kan? Hahaha. Lihat apa yang tertulis. Aman untuk penggunaan rumah tangga. Aman untuk manusia dan hewan. Kamu bisa menyemprotku. Kamu kasih aku kapan apa? Ketika kecoa itu juga bilang kamu tidak bermaksud. Kupikir kamu serius. Kamu baru saja membentakku di luar apa? Apa? Sekarang Joe, beraninya kamu menghina tamu. Dia yang mulai. Apa yang aku katakan tentangmu? Hei, sopirmu masih di dekat sini. Kamu bisa bersaksi. Benar. Permisi. Xie Xiaoqiu, kamu masih tidak mengakui kesalahanmu. Juga membantah tamu. Bos, kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, aku tidak akan pergi dari sini. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan mentolerir karyawan berkualitas rendah seperti itu. Hei, kalian berdua tenang-tenang. Hei, gadis ini baru dari desa. Tidak punya tata krama. Belum banyak melihat dunia, haha. Atas nama seluruh staf, aku minta maaf kepada kamu. Ok. Hei, ayo silakan masuk. Konsumsi hari ini gratis. Lupakan saja. Aku bisa mengganti biaya pembersihan jas ini. Tidak apa-apa. Kamu pikir aku akan memakai jas yang disemprot insektisida? Kalau begitu aku bisa mencarikan jas yang cocok untukmu. Kamu mampu membayarnya? Kalau kamu mampu, kamu tidak perlu bekerja di sini. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Kamu baru saja memanggilku preman. Jelas kamu tidak butuh. Xie Xiaoqiu, kamu tidak perlu datang bekerja. Kamu dipecat. Jangan berlebihan seperti itu. Ji Chuan dia cuma seorang siswa. Jangan perlakukan dia seperti ini. Ini tidak serius. Benda ini beracun. Kamu alergi terhadap pestisida. Li Chuan, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu dengar? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba datang, juga tidak bilang padaku. Kantor pusat mengambil alih proyek besar kali ini. Kakek ingin kamu segera kembali. Kenapa aku harus seperti kamu, Lisa? Beberapa penunjukan bangunan utama adalah untuk kamu secara resmi menunjuk. Datang besok. Aku kembali kali ini untuk mengambil alih pekerjaanmu. Hal sebesar ini, kamu tidak membahasnya denganku. Tidak ada kekurangan desainer di kantor pusat kan. Selain itu, aku masih punya proyek Lisa di Qingdao. Tapi aku akan pergi ke sana beberapa hari untuk melihat. Mungkin untuk memberimu kejutan. Bagaimana dengan Lisa? Dia tidak mudah bicara. Kamu ingat, ketika kita membantunya mendesain museum, mereka sudah memenangkan hadiah besar. Dan dia memanggil kita, bilang ini belum selesai. Itu belum siap. Aku sangat marah sampai ingin mencekiknya. Itu bicara tentangmu. Dia bicara tentang renovasi museum. Kamu seorang desainer interior. Ini pekerjaanmu. Aku kasih tahu sesuatu. Bukan aku tidak pandai belajar. Tapi seleranya yang buruk, Haim.
Hei, lihat lampu gantung ini. Home. Desainnya bagus. Aku gambar ini. Aku bilang kamu ayo cepat kembali ke kantor pusat. Jarang ada kesempatan ini. Kamu sudah lama tidak pulang. Aku tidak tertarik. Ayolah. Yang besar ada padaku. Ada hampir 20 proyek. Bagaimana aku bisa punya waktu? Selain bekerja dengan kakek. Dia sangat otoriter. Lakukan untuk siapapun yang suka melakukannya. Aku tidak akan pergi. Kamu mau melawan kakek? Aku tidak punya nyali. Hei, aku kasih tahu sesuatu. Kamu tahu siapa yang ada di kakek? Seperti lebah kecil yang rajin. Pas. Apa aku mati-matian mengusulkan untuk memindahkanmu kembali? Janet. Orang lain sekarang. Sekretaris ketua Orang besar yang merah Aku ganti nomorku. Kamu tidak memberikannya padanya kan? Bagaimana mungkin? Apa aku selalu di pihakmu? Tidak mengejutkan. Siapa yang membiarkanmu meminjam banyak uang dariku? $300 ini gajiku, tidak kurang 1 sen pun. Tidak punya kemampuan, tapi punya temperamen besar. Aku tidak sanggup melayanimu. Ambil uangnya untuk menghindari bencana. Istri pemilik toko Halo. Di mana bisa beli susu segar di sekitar sini? Susu Segar silakan duduk dulu. Aku akan suruh orang belikan untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kamu mau balas dendam karena kehilangan pekerjaanmu? Kedepannya lebih baik aku tidak bertemu kalian berdua lagi. Kalau tidak bagaimana? Gadis kecil apa yang bisa kamu lakukan? Kamu membalik bumi. Balik bumi. Apalagi, aku traktir kalian berdua telur. Ini terlalu banyak. Ini. Untuk mengikuti tanpa bahaya. Biar aku ambil foto untukmu. Bagus. Seka itu. UPS. Halo kakak dong. Aku bertengkar dengan ayah lagi. Ada apa denganmu? Aku ingin belajar administrasi bisnis. Ayah tidak mengizinkanku belajar. Tidak membiarkan hidup. Tidak mengizinkanku belajar komputer. Berapa biaya jurusan yang kamu sebutkan per tahun? 5.000 atau 6.000. Uang semacam ini tanggung jawab kakak. Sebenarnya bibiku memberitahuku. Dia bisa membayar tahun pertamaku. Aku pikir aku bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Xiaodong, jangan selalu mengganggu bibimu. Keluarga mereka tidak kaya. Jika aku tidak menghasilkan cukup, mari kita mengganggunya lagi, oke? Kakak, biar aku memberitahumu satu hal lagi. Bibiku datang untuk menagih utang beberapa hari lalu. Ayah mengembalikan semua uangnya. Oh, aku tahu. Sebenarnya tidak apa-apa. Biar aku memberitahumu sesuatu. Shanghai Big Shili yang Chang cukup membungkuk Ken. Perak ada di mana-mana. Uangnya ada pada kakak. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Tagihan telepon cukup mahal. Kamu harus belajar keras. Apakah kamu mendengarku? Kakak,
maka kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Baiklah, selamat tinggal. Apa yang harus dilakukan, Shi Xiao? Aku kehilangan pekerjaan lagi. Bulan yang sama. Hello Xiao Xiao. Aku sedang bekerja, ada apa? Bukankah aku bekerja di kafe kelinci? Yah, itu terlalu jauh dari sekolahku. Tidak kekurangan orang di sana. UPS shift pagi terlambat. Apakah shift malam masih kosong? Oh, shift malam tidak masalah. Bisakah kamu memberitahu bosmu? Biarkan aku lewat. Tidak masalah bos, baru saja dipromosikan. Aku manajer malam. Yah, kenapa tidak kamu datang hari ini? Yah, oke, terima kasih. Tidak, terima kasih, hehehe. Yah, aku dengar ada tangan modis yang sangat ahli dalam membuat bakso daging sapi. Kita akan makan malam larut malam ini. Hei, sinyalku tidak bagus, hei. Helen. Ada, ayo. Halo Tuan Wang, namaku Zhang Ying. Haha, Helen tidak bisa menerima panggilan pribadi saat bekerja. Aku mengerti, tapi namaku bukan Helen. Untukku, semua sekretaris dipanggil Sophie. Semua resepsionis dipanggil Helen. Jika kamu tidak mau dipanggil Helen, aku yakin banyak orang yang ingin memanggilnya Helen. Bersaing denganmu untuk posisi ini. Meskipun aku hanya staf kecil, tapi aku juga punya harga diri. Jangan biarkan harga dirimu menghalangi depanmu. Ah, benar juga. Siapa nama sopirnya? Fu Jianjun memintanya datang menemuiku. Kamu terlalu licik. Mana liciknya? Tidak ada mobil hari ini. Maaf Tuan Wang. Tidak. Kamu sopir Tuan Wang. Dia keluar, kamu tahu? Aku tahu. Tapi Tuan Wang biasanya suka menyetir sendiri. Wang itu selalu menyetir mobilnya sendiri. Apa yang kamu inginkan kamu lakukan? Aku biasanya di kantorku melihat majalah arsitektur. Pahami dinamika bangunan. Kadang-kadang saya akan online untuk melihat forum perbaikan mobil. Tingkatkan kualitas bisnis mereka sendiri. Kamu punya kantor sendiri. Dan komputer. Hahaha. Saya akan carikanmu sekretaris sekarang. Ya. Wow. 365 hidangan sederhana. Paling cocok untuk pekerja kantoran. Direktur Feng ini juga sangat praktis untukmu, UPS. Halo Li Chuan. Li Chuan na. Hei, kakek. Apakah saudaramu sudah sampai? Di sini semuanya berjalan lancar. Lukisan yang saya berikan padamu. Tidak ada lukisan minyak yang diterima. Oh benar. Ya, terima kasih. Lin selalu mengenal saya dengan baik. Saya selalu suka. Tanaman. Bunga. Bagaimana kalau pekerjaan sibuk? Tidak terlalu sibuk. Tidak terlalu sibuk. Lalu saya bertanya, mengapa kamu mengirim email padaku jam 4 pagi? Kamu dengarkan. Berapa malam yang bisa dihitung? Kamu sudah membayar di muka. Kamu tahu? Hei kakek. Hanya kadang-kadang. Kadang-kadang saya akan memperhatikan istirahat. Proyek Lisa. Ji Chuan, kamu tahu. Kapan kamu akan kembali? Minggu depan. Minggu depan. Kakek, saya butuh setidaknya 6 bulan. 6 bulan. Bagus. Aku kasih kamu 3 bulan. Kalau selesai ini kamu pensiun. Pensiun. Tidak. Kakek, kamu mulai lagi. Aku lihat kamu kerja lebih dari 8 jam sehari. Kamu harus pensiun. Kakek, rumah aku mau rapat. Ketua. Mau dipasang di mana gambar ini?
Dikemas dan dikirim kantor Wang Lichuan Shanghai. Oke. Oh, saling pengertian. Saling pengertian, ya saling pengertian. Saudara ya saudara. Hahaha. Bagaimana kalau Kelapa kasih aku 3 bulan untuk menyerahkan. 3 bulan? Lama juga. Kalau gitu aku bisa lakukan apa saja yang aku mau. Memimpin semua rapat. Hadiri semua jamuan. Lihat semua laporan keuangan. Lagian aku tidak peduli apa-apa. Aku hanya bertanggung jawab untuk teknologi. Kamu bilang ya. Aku yang urus semua. Apa saja yang kamu mau. Hei, bukannya kamu suka pesta? Nanti malam ada koktail industri. Kamu ikut saja. Sekalian ketemu pelanggan lama. Baiklah. Kalau gitu aku tidak bilang. Ada banyak hal di luar sana yang menunggu aku lakukan. Wah, benar-benar sial. Ah, angin-angin. Direktur Feng juga dibuka. Kalau gitu aku selesai ya. Ini terlalu konyol. Aku cuma 3 tahun tidak di GMF. Manajemen perusahaan jadi berantakan begini. Kako Belau. Aku sudah lama tidak mengerti ini. Departemen mana yang kamu bicarakan? Departemen teknik juga bisa. Tapi administrasi berantakan. Tapi proporsi personel di departemen administrasi sangat kecil. Bagaimana dengan orang-orang ini? Semuanya melayani arsitek. Bisakah mereka hanya mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa? Saya sudah memecat banyak orang. Masalah terbesar sekarang adalah departemen penerjemahan. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya mendirikan departemen banyak perusahaan penerjemahan di luar sana. Cukup pilih satu. Gunakan saja mereka. Hemat uang dan tenaga. Xiaohua, bisakah kamu menyiapkan daftar perusahaan penerjemahan di luar sana untuk saya? Baik. Tuan Wang. Bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Katakanlah, Anda lihat perusahaan kita. Sekarang hanya ada beberapa sekretaris wanita dan beberapa penerjemah wanita. Sisanya semuanya rekan pria. Dan kebanyakan dari mereka belum menikah. Termasuk saya. Jadi katakanlah, pada pengaturan staf. Bisakah kita mempertimbangkan faktor keseimbangan gender? Mengapa harus seimbang? Ketika pria ini bekerja dengan seorang wanita, dia netral. Setidaknya saya akan memperlakukannya sebagai netral. Kalau tidak apa namanya ini? Ini disebut diskriminasi gender. Xiao Qiu Tong Yu. Terima kasih telah memberikan saya pekerjaan ini. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah salinan kartu identitas saya. Pergi ganti baju kerja kamu. Letakkan di lemari nomor 6. Kamu tenang saja, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Ayo. Bagaimana kalau dilihat? Hei, tidak buruk. Cocok sekali. Ini resep dan menu kopi. Ingat baik-baik. Berbicara denganmu. Ah, apakah itu Ye Jingwen di sana? Ya kamu tahu. Dia teman sekelas saya. Kami sudah mengikuti banyak kelas bersama. Keluarganya cukup kaya. Kenapa juga datang ke sini untuk bekerja? Itu pamannya. Dia adalah bos tak terlihat seperti ini. Apa yang harus saya perhatikan khususnya saat bekerja di sini? Pertanyaan yang bagus. Jangan bergosip seperti dia saat bekerja di sini. Saya datang ke sini untuk minum kopi. Kemudian saya melihat seorang pelanggan pria. Agar bisa melihatnya setiap hari. Jadi dia datang ke sini untuk bekerja. Wow, sangat romantis. Saya bilang jangan bersinar. Romantis apa sih? Si orang antimaniac. Setengah tahun telah berlalu. Saya tidak melihatnya berbicara dengan pelanggan pria. Menurut tren drama idola. Sekarang seharusnya sudah penuh dengan anak cucu. Siapa sih itu? Letakkan kata-kata kursi Departemen Bahasa Inggris kami. Publik terpesona. Saya bilang jangan bergosip. Sini silakan. Lihat. Itu nama lengkapnya saya tidak tahu. Nama panggilan CK Jun. CK Skir. Menurut apa yang kalian katakan, dia benar-benar cantik. Seperti model pria di iklan CCK. Tidak hanya Jingwen yang suka. Semua cewek suka dia. Dia masuk tanpa bicara. Aura ini langsung terasa.
Wah, ambil semua cewek ini. Listriknya berantakan. Sangat ajaib. Tuhan, tidak ajaib. Kamu harus dengar Jing Wen untuk tahu. Jing Wen bilang, bahkan jika dia menjadi kerangka, itu juga kerangka paling tampan. Wow, hahaha. Wow, ekspresimu sangat bergosip. Saya bilang jangan bergosip. Selamatkanmu dari kesalahan, ayo pergi. Bawa kamu ke mesin kopi. Oh, saya bilang jangan bergosip. Lihat saja. CK jangan bergosip. Oh, ini dalam ini. Tunggu sebentar, terima kasih. Sayangnya uang selalu lama tidak berjumpa. Apakah ini sang nyonya? Saya akan memberikan kartu nama kepada nyonya. Nah, kamu sudah melakukan banyak sekarang bukan? Jaga baik-baik. Sedikit lebih baik. Mohon jaga baik-baik, haha. Hei, datang. Lama tidak berjumpa. Saya akan pergi menyapa. Bagus. Aduh. Tuan Pan. Lama tidak berjumpa. Anda adalah saya adalah Xiao Guan. Oh, petugas kecil. Haha, murid bangga Ye Jiaming. Terima kasih Presiden Jiutong Translation. Hahaha, muda dan berbakat. Tuan Pan saya tersenjang. Di masa depan Pan akan banyak menjaga kita. Tentu saja. Mari kita perkenalkan. Nona Emma. Terjemahan Perancis GMF. Baru saja kembali dari Paris bersama saya. Halo Emma. Halo, hei, kalian berdua dari sekolah yang sama. Kira-kira seusia. Seharusnya sudah kenal sebelumnya. Tahu atau tidak tahu? Ahahaha. Kamu bicara tentang saya, akan menambahkan anggur makan, dan menemani. Emma. Sudah pergi selama setengah tahun. Kamu masih seperti mawar di embun putih. Sedikit dewa bintang, dalam angin sepoi, dan bulan terang. Bersinar dalam debu merah yang bergulir. Mengapa kamu ganti pacar lagi? Pada usia ini, kamu perlu kenalan ya. Ya. Lalu mengapa saya pikir semua tombol ada padamu? Berteriak pada kenalan itu. Dia harga itu tidak saya hargai. Jika kamu 20 tahun lebih muda, mungkin aku bisa memikirkannya. Yah, kalau begitu kamu tidak perlu berdiri di sana. Seperti kartu pos tanpa alamat. Xiao Guan, ucapanmu benar-benar asam. Ribuan seharusnya tidak. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak. Pada awalnya aku meninggalkanmu di depan pintu toilet pria. Pada tahun ulang tahunku. Pada hari Valentine. Siapa yang menyebut ulang tahunmu hari Valentine? Bisakah kamu memberitahuku nanti? Oh, benar. Kamu mencari nuansa ironis itu. Benar kan? Aku hanya ingin mengejar apa yang aku anggap sebagai kehidupan yang lebih baik. Jadi aku meninggalkanmu hanya karena aku menganggapmu tidak cukup baik. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu bekerja keras, ikan asin kamu pasti akan terbalik suatu hari nanti. Hei, ini bukan rapat terjemahan tahunan sekarang. Bagaimana aku bisa melihatmu di sini? Ambil bisnis. Bagaimana kalau? Tolong tutup bisnismu. Apakah departemen terjemahan sibuk? Bantu aku memperkenalkan beberapa bisnis. Maksudku, apakah bos kita ingin tahu? Tentu. Departemen terjemahan butuh banyak penerjemah sementara. Kamu harus mendekatinya. Tapi jangan menyakitiku begitu ketemu. Aku beritahu kamu, aku pernah berhubungan denganmu. Ya. Pergi bersulang. Aku bertahu kamu. Bagaimana kalau besok pagi, akan mengambil Senor Raja. Biar aku perkenalkan kamu. Yang ini adalah Presiden Agensi Terjemahan Jiutong, Tuan Xiao Guan. Juga senior kakakku. Yang ini adalah Tuan Wang dari Shanghai GMF, Tuan Wang Jichuan. Tuan Wang, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Halo. Tuan Xiao dari agensi terjemahan. Ya, kebetulan kami GMF. Punya departemen terjemahan. Lebih banyak orang dan lebih sedikit jadi aku sudah memikirkannya belakangan ini. Serahkan bisnis ini ke perusahaan terjemahan. Jika Tuan Xiao tertarik, datang ke perusahaan kami untuk membicarakannya. Tentu saja tertarik. Bagaimana jika aku puas dengan layanan kalian? Aku akan menghapus departemen terjemahan ini. Serahkan semuanya ke Jiutong. Tidak masalah, kami akan melakukan yang terbaik. Ya baiklah, ayo pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, aku hanya mencoba membicarakan bisnis. Oke.
untuk memberitahumu. Setelah kamu mencuri pekerjaanku, percaya atau tidak aku akan memotong-motongmu. Kamu lihat dia menawarkan. Tentu saja aku bisa memintanya untuk mempertahankan pekerjaanmu, oke? Jika kamu menyentuh tempatku, apa kamu percaya? Aku akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Oke, jadi mulai sekarang. Aku memintamu untuk menggunakan kartu kreditku. Berapa banyak uang yang kamu pikir kamu hasilkan? Kamu pikir kamu bisa memukauku dengan beberapa dolar sekarang? Di mataku, kamu hanya pemilik usaha kecil. Untuk memberitahumu, kamu masih 108.000 mil jauhnya dari tuan emas dalam mimpiku. Tunggu sebentar, wow Jiangon Turwan. Kamu membuatku mati. Ambil makananku yang enak. Aku takut kamu akan melakukannya, aku takut kamu tidak akan menjatuhkan kartuku. Selama si Kejun datang, tingkat kesalahan kasir tinggi. Hari ini tidak terkecuali. Apa maksudmu? Kamu lihat. Ya sebenarnya. Banyak tip. Hei tip. Kenapa aku tidak pernah menerima tip? Ya kami punya aturan tidak tertulis di sini. Selama dia, kalau kita tidak sibuk dengan pekerjaan yang ada, kita pasti akan membawakan kopi ke mejanya. Kenapa? Karena dia sedikit tidak nyaman. Urus itu. Tidak nyaman. Tidak kan? Bisakah kamu berhenti bergosip? Sebenarnya tidak ada yang tidak nyaman. Hanya sedikit keseleo. Biarkan aku bergosip. Di depan pintu kita, apakah ada tempat parkir untuk penyandang disabilitas? Apakah kamu melihat mobil SUV hitam diparkir di sana siang hari? Mobil itu miliknya. Parkir di tempat parkir penyandang disabilitas. Oh. Tidak heran dia punya tongkat di sebelah kursinya hari ini. Lalu kenapa? Bagaimanapun kamu tidak terlalu keberatan. Dia adalah tamu emas kita di sini. Datang lebih sering belanja, lebih banyak tip lebih banyak. Pria misterius di toko kita, mempunyai punggung yang menawan. Ayo. Tim Antomaniak sudah penuh. Kamu tidak buta boah. Sudah larut. Kenapa kamu tidak pulang lebih awal? Tidak masalah, aku bisa membantumu lagi. Tidak ada gaji untuk magang hari ini. Aku juga malu meninggalkanmu. Kerja resmi besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Hahaha. Bagus, aku juga ingin pergi kalau ada kesempatan. Hei, aku pergi bye-bye. Oke, bye-bye kan. Lanjut lihat dia. Haha. Halo kakak. Kita pergi dulu. Bye. Senior sister. Yo, kamu terlihat bagus dengan gaun ini. Di mana kamu membelinya? Aku baru saja punya penerjemah. Uangnya tidak semuanya diberikan Kemal. Hahaha. Yah, kakak senior. Ada pekerjaan baru akhir-akhir ini. Kerja bagus. Semua pekerjaan bagus sudah diberikan ke kamu. Belum cukup menghasilkan. Kamu punya masalah keluarga itu. Tolong bantu saya. Oke, biar saya pikir dulu. Ya, sebenarnya ada perusahaan yang ingin merekrut penerjemah sementara. Ya, tapi wawancaranya cukup ketat. Beberapa orang yang direkomendasikan sebelumnya sudah kembali dengan kekecewaan. Yah, apakah kamu tertarik? Saya bisa melakukannya, tidak masalah. Lagi pula saya pemula. Saya tidak takut dengan kegagalan. Oke, nanti saya hubungi kamu lagi. Tapi perusahaannya cukup jauh. Butuh lebih dari 40.000 untuk sekali naik taksi ringan. Lihat sendiri apakah itu worth it. Nilai positif nilai. Saya PH Indoor. Saya tahu semua sistem transportasi utama di kota. Tidak masalah. Suka bertarung untuk menang. Perusahaan mana itu? Jiutong Translation. Kasih. Terima kasih. Apakah kamu benar-benar akan ke GMF? Saya ada janji. Setidaknya pergi menyapa. Tidak sopan kalau tidak pergi. Apakah kamu tidak berpikir kamu benar-benar bermain ide GMF? Lalu jika Wang Jichuan membubarkan departemen penerjemahan, apakah dia akan mencari perusahaan lain jika tidak menemukan Jiutong? Lalu cari kami Jiutong. Saya bisa mencari cara untuk mempertahankan kamu. Apakah kamu pikir kamu punya beberapa pon? Kamu benar-benar bisa berkeliling. Wang Jichuan. Mengapa kamu tidak datang dan duduk di toko kecil bersama saya? Hehehe. Bisakah kamu membayar sebanyak GMF? Asal kamu datang saya akan memberi. Masalah besar, aku akan kasih semua gajiku. Bagus banget. Kalau begitu, aku harus mikir dulu. Mama, ini aturan tak tertulis legenda. Iya maaf. Sekretarismu bilang yang terakhir sudah selesai. Kalau gitu biar aku masuk. Sudah selesai. Ayo masuk. Kamu. Aku Shi Xiaoqiu. Dikenalkan sama Chen Meijuan. Ini cefekku.
Dia nelpon aku. Namaku Xiaoguan. Sao di bawah kayu jatuh tak terbatas. Pemandangan bunga. HMPH lumayan. CVMU bagus banget. Hehe, makasih. Hei. Kamu suka puisi Tang? Suka, ayahku dulu ngajar bahasa Mandarin. Jadi ada sekolah keluarga. Itu bahkan bukan puisi dufu. Aku suka banget. Kulit dingin meluncur hujan 40 lingkaran. Aster menjulang 6666600 cm. Kamu pakai bahasa Inggris untuk menerjemahkannya. Sekarang Apa itu? Kamu tidak akan. tidak. Kulit kayu yang tersisa. Tidur hujan dengan hujan. 40 putarannya. Dan ikan raja biru. Naik tinggi ke langit. 2000 kaki di atas. Kenapa dia pakai ikan raja biru bukan hitam? Ya karena warnanya bukan hitam. Biru hitam. Harusnya biru hitam. Kenapa tidak pakai biru hitam? Ya karena sepertinya aku punya kosakata yang lebih besar. Bagus. Perusahaan yang akan kamu kunjungi besok adalah cabang Shanghai GMF. Penerjemah bahasa Inggris mereka sedang perjalanan bisnis. Pernah dengar tentang GMF? Tidak. Mereka adalah perusahaan investasi konstruksi yang berbasis di Swiss. Bisnis utamanya ada di Amerika Serikat dan Eropa. Cabang Shanghai sebenarnya adalah bisnis arsitek. Jadi berorientasi pada desain. Tapi juga berinvestasi di properti. Oh ya. Apa kamu familiar dengan kosakata industri konstruksi? Yah, tahu beberapa. Ada buku yang berjudul Kamus Baru Bahasa Inggris Cina untuk Teknik Arsitektur. Kamu bisa menemukan sesuatu yang berguna. Oke, aku akan meminjamnya segera. Besok pagi jam 9 di GMF. Untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Hong Kong. Presiden baru mereka adalah orang Swiss dari luar negeri. Fasih berbahasa Cina. Tapi tidak membaca dan menulis. Jika kamu menemukan idiom sintaksis khusus, dia mungkin tidak mengerti. Tugasmu adalah menerjemahkan. Hanya untuk 1 hari 8 jam sehari. Bisakah 1 jam 300? Terima kasih telah memberiku kesempatan bagus ini untuk datang. Ini alamat GMF. Bersiaplah dengan baik. Baiklah, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa besok. Hei. Ingat besok. Berpakaianlah formal Akan kulakukan. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Bagaimana kalau kamu menungguku di sekolah besok pagi jam 8? Aku akan mengantarmu. Aku bisa naik bus. Tidak, APA, aku kebetulan ada. Keperluan di sekitar sini. Itu Sarah. Baiklah, terima kasih. Selamat tinggal, selamat tinggal. Aku juga ingin pulang. Kalau begitu antarkan aku. Kamu tidak perlu buru-buru pergi dulu. Duduk lebih lama sedikit. Tidak perlu. Aku akan kembali untuk memberitahu GMF. Bilang kamu menemukan gadis lokal yang kurang berkembang untuk menipu kita. Lihat cara dia menyusutkan kepalanya. Ekspresi yang ragu-ragu. Itu tidak bisa sama sekali. Tingkatnya sudah cukup. Xiaoguan, kamu benar-benar dicintai oleh semua orang. Lihat bunga mekar. Aku tidak menyangka kamu melepaskan gadis kecil yang datang untuk wawancara. Apa maksudmu? Bilang kamu tidak ada hubungannya dengan pacaran baik merayu atau mencuri. Ini cintaku pada bakat semua orang memilikinya. Orang ini akan menjadi fokus jaringan Jiutong masa depan kita. Tentu saja kamu selalu. Paman Nayang. Apa maksudmu dengan sepasang kulit itu? Emma, kamu penuh dengan MTV. Jangan lihat penemuan. MTV penemuan. Halo, saya ingin bertanya apakah ada kamus Inggris Cina teknik konstruksi baru di sini? Bagus. Kamus profesional bukan untuk mahasiswa asing. Dan diambil oleh profesor. Baik, terima kasih sama-sama. Halo. Maaf, apakah ada kamus konstruksi Inggris Cina baru di sini? Maaf, tidak. Terima kasih sama-sama. Akhirnya menemukanmu. Kam sayang datang ke sini, kakak.
Aku akan ambil ini kamus ini. Bagaimana dia Oh. Dia benar-benar seorang sopir. Aku sudah ke 5 toko buku. Masuk Baoshan dan jangan kembali dengan tangan kosong. Mari mendekati gadis ini dulu. Hei, bisakah aku membicarakan sesuatu denganmu? Bicara apa? Hahaha, baiklah, bisakah aku memiliki kamus ini dulu? Hahaha, benar-benar. Yang utama adalah aku punya hal yang sangat-sangat penting besok. Tidak tanpa dia. Selain itu saya sudah menjalankan 5 toko. Hanya yang ini. Saya juga sedang buru-buru. Kamu tampan dan pelit. Hahaha, benar sekali. Sebenarnya ada satu lagi yang juga bagus. Ini bukunya. Kamu lihat saja. Ini adalah kamus praktis Inggris Cina Inggris teknik sipil. Buku ini juga bagus. Untuk membelikan saya yang ini. Apakah kamu merekomendasikan yang lebih buruk kepada saya? Hei. Yah, bagaimana bisa kamu bilang itu buruk? Kamus kamu. Jangan lihat kosakatanya sangat banyak, tapi tidak ada simbol fonetiknya. Jika dasar bahasa Inggrismu tidak cukup baik, saya bahkan tidak tahu bagaimana membacanya. Bagaimana kamu tahu dasar bahasa Inggris saya tidak baik? Kalau begitu saya akan menguji kamu satu kata. Kamu bilang. Atexasphobia. Affair of disorder. Itu berarti fobia dalam bahasa Cina. Dunia apa? Bahkan bahasa Inggris hafalan saja sangat hebat. Ambil pekerjaan saya. Hahaha. Wow, bahasa Inggrismu bagus. Sungguh tidak terpikirkan. Orang asli tidak menunjukkan wajahnya. Kamu seharusnya yang tidak asli. Haha, tapi seperti kamu yang begitu bagus bahasa Inggrisnya. Saya pikir kita tidak perlu kamus. Hahaha. Ya, saya masih ingin kamus ini. Kalau begitu minta saya untuk menerjemahkannya. Ya. Terima kasih, sangat cepat. Oh, hei batu. Hahaha. Maaf, bisakah kamu mengangkatnya untuk saya? Itu saja. Apa yang kamu lakukan? Menembak sedikit ya sedikit. Mungkin besok kita bisa memakainya. Haha. Hei, apakah kamu baru saja mengisi listrik tadi malam? Bagaimana ini bisa terjadi? Hahaha. Oh, mari kita lihat. Jika kamu sangat menyukai kamus ini, aku akan memberimu 30 detik. Katakan padaku mengapa aku memberikannya padamu. Jika kamu bisa membuatku terkesan, aku tidak menginginkannya. Bahasa Inggrismu bagus, bahasa Inggris kurang bagus. Aku lebih membutuhkan kamus ini daripada kamu. Tut. Kamu laki-laki, aku perempuan. Wanita pertama. Hahaha, tunggu sebentar. Kamu punya mobil, aku tidak punya mobil. Kamu lebih mudah menemukan toko buku daripada aku. Kakiku tidak nyaman. 30 detik sudah tiba. Aku akan duluan. Tunggu sebentar. Itu hari ini ulang tahunku. Ulang tahun kebetulan sekali. Benarkah? Aku akan menunjukkan KTP-ku. Tunggu sebentar, haha. Oh, hei, lihat. Selamat ulang tahun. Ulang tahun cepat. Hahaha. Terima kasih. Oh, terima kasih. Hahaha, kamu benar-benar orang baik besar. Hahaha. Akhirnya milikku. Kembalikan padaku. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku akan membayar untukmu. Terima kasih. Tunggu sebentar. Biarkan kamu menghabiskan hari ini. Bisakah kamu menandatanganinya? Tanda tangan. Oh tidak, aku tidak menulis buku ini. Tapi buku ini sangat penting bagiku. Aku akan membukanya nanti. Akan memikirkanmu. Meskipun dunia ini penuh persaingan dan pertengkaran, tapi selalu ada orang baik. Itu tidak terlalu serius. Beberapa harus menandatangani. Itu lebih baik darimu.
Terima kasih. Nama besarmu adalah... Haha. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. HMPH aku akan menandatanganinya. Hahaha, terima kasih. Hahaha, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat ulang tahun Uhu. Halo UM. Air Kami Datang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin membuat kekacauan. Begitu berantakan. Daging sapi yang bersih itu. Segera. Lagi 10 menit. Bagaimana dengan tomat? Oh. Aku lupa membeli. Bukankah aku punya kentang? Apakah baik menggunakan kentang? Kentang sudah dimasukkan. Borske ini tidak ada waktu. Bagaimana kamu menyebut borske? Kentang tidak apa-apa, aku asal-asalan. Kamu benar-benar mudah diurus. Benar. Hadiah ulang tahun. Wow, hei. Ambil dan lihat. Aku bekerja keras selama 3 bulan untuk merajutnya. Kamu lihat 2 bola ini yang paling sulit didapat. Saja Kate Rajutan. Coba lagi. Kamu memakai baju yang tidak berjiwa setiap hari. Dengan sedikit warna. Sempurna. Yuk coba dulu. Sangat spesial kan? Aku bilang iya. Hei. Cantik. Minum dulu. Selamat ulang tahun. Perselang. Hei, oke, taruh di sini. Hei. Presiden, kata yang kamu ucapkan, aku sudah beli kemarin. Kemarin malam tangkapan buruk. Tidur semalaman. Tidur 2 jam. Ini pekerjaan pertama yang kamu berikan padaku. Kuharap bisa lebih baik. Santai saja. Jurusanmu tidak masalah. Sekarang sudah siap. Tidak gugup sekarang. Benar. Kamu mengambil kilas Profesor Yip Jaming. Kamu kenal dia. Ya, dia pembimbing SR-ku. Ketika aku masih kuliah, dia sangat memperhatikan aku. Dia punya anak perempuan bernama Ye Jingwen. Sebesar kamu. Juga Jingwen dari universitasmu. Dia teman sekelasku. Dia tinggal di kamar sebelah asramaku. Kebetulan sekali. Ya, ketika kamu mendaftar, aku sudah lulus. Oh benar. Aku ada pertemuan puncak perdagangan luar negeri di kota hari ini. Senyu Assemblan Taotian Kami Kaliwer. Kekurangan staf. Kalau tidak seperti GMF pengusaha asing yang terkenal. Kami biasanya tidak mengirim penerjemah sementara. Kalau begitu aku harus tampil lebih baik. Ayo, kamu akan pergi ke kepala departemen terjemahan ketika sampai di GMF. Dengarkan dia mengetur halo. Aku sudah menelepon. Ya, mengerti. Halo. Saya mencari Direktur Su dari Departemen Penerjemahan. Siapa kamu? Saya pekerja sementara dari Jutong. Shi Xiaoqiu. Ya. Dia bilang ke saya silakan daftar di sini. Oke, silakan lewat sini. Selamat pagi Pak Wang. Hei. Lihat ini cabang Shanghai. Oke, ayo silakan masuk. Wah, saya ingin bertanya. Siapa tadi itu? Dia bos besar kita. Tunggu sebentar. Kamu baru saja menerjemahkan untuknya. Oh, senyum ini bagus. Hei, bagaimana dengan departemen penerjemahan? Naik saja ke sini dan pergi sampai ujung. Tidak, kamu tidak bisa langsung masuk ke sana. Dia akan mengenali saya. Waduh, saya ingin bertanya. Apakah ada salon atau semacamnya di sekitar sini? Ya, belok kiri saat keluar pintu. Oh, oke, terima kasih, saya ada urusan, saya akan segera kembali. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi. Bagus.
Hei hei hei. Cepat waktu. Senang bertemu denganmu. Hei, Nona yang potong rambut dan keriting. bisakah kamu merias salad kamu di sini? Ya, toh. Bisakah kamu menggambar saya yang tidak mirip dengan saya? Seperti kamu atau tidak seperti kamu? Ya, tidak seperti saya. Siapa yang mirip itu? Seperti siapa saja bisa, tapi tidak boleh terlalu jelek. Sekarang tinggal 7 menit lagi. Tapi saat saya menyelesaikan kalimat ini, kamu masih punya 6,5. Nona, apakah kamu punya kacamata? Nona apakah kamu punya kacamata? Oh, aku biasanya pakai lensa kontak, tapi ada cadangannya di tas. Ya, bawa aja. Wah. Hei, gimana kabarnya? Okok, makasih. Terima kasih, tunggu sebentar. Ya, aku perlu tambahin tahi lalat. Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu ganti gaya? Kamu bisa kenali ini. Bajumu belum berubah. Ahahaha. Jangan terlalu penasaran. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Bagus banget. Ah ya. Terima kasih untuk kamarin kamusnya. Hari ini sibuk banget. Kalau tidak pasti aku ajak kamu makan. Dah sama-sama. Ah ya. Aku perlu minta tolong satu hal. Kamu akan segera lihat aku. Bisa pura-pura tidak kenal aku. Kenapa? Apa kamu mata-mata perusahaan? Yupes, bukan. Aku takut bosmu kenali aku. Pasti sakit kerja sama orang kayak gini. Hampir. Aku sini buat jadi penerjemah sementara. Kalau dia kenali aku, akan cari-cari kesalahan aku. Aku harus merujuk ke aturan tersembunyi. Ini mungkin. Kamu belum lihat. Bukan cowok. Oh, jangan pikir cowok sekarang aman. Beberapa orang dia cowok dan cewek. Baguslah. Aku penasaran mau nanya. Kenapa? Dia kenali kamu. Kamu takut aku kenali kamu. Kamu tidak takut bedanya aku sama dia. Hahaha, lucu juga. Mengapa aku harus takut pada hati yang baik? Sopir yang suka menolong. Hahaha, lucu banget. Sopir. Ahem. Hai hei. Rapat sudah selesai. Kamu punya penerjemah baru. Sementara. Kayaknya dia terlihat familiar. Bagaimana dengan es air? Reaksinya cukup cepat. Tidak ada yang salah. Awalnya tidak berjalan baik. Setelah itu semuanya berjalan lancar. Oh, parfumnya. Wow, bikin pusing. Ah, benar. Bisa bantu aku mengubah gambar itu. Bagaimana dengan ventilasi ini? Bisa pindah ke posisi lain. Ventilasi hanya bisa di posisi ini. Tidak bisa diubah di sini. Di sini. Mau menambah polusi udara. Ops. Kamu ini susah diajak berdiskusi. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku tanda tangani. Baiklah, terserah. Tanda tangan saja.
Halo, halo. Sampai jumpa lagi. Halo. Hei, kamu sudah menemukan makanan di restoran ini, enak banget. Lihat ikan ini, udang dan semuanya segar-segar. Hei, itu saja yang kamu makan. Aku tidak mau kelaparan. Wow, jangan bilang kamu juga kurus. Aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus makan telur setiap hari. Ini memastikan nutrisi yang cukup. Lihat-lihat telur ini. Wow, telur ini lucu banget. Haha. Wow, enak banget. Enak banget. Betul, aku akan ajak kamu ke sana dan beli sekarang. Jalan-jalan, aku nggak mau pergi. Aku benar-benar nggak punya. Tolong blokir untukku. Aku nggak bisa biar bos besar kenal aku. Tolong. Yoshikawa. Bisa kasih aku semangkuk sup? Yah, yang mana? Sayuran. Berita dari Departemen Personalia. Sejauh ini, Wang Jichuan buka 4 UM. Sopir, direktur, akuntan, arsitek 2 kamar. Dia juga arsitek. Kokinya juga imut, bilang nggak ikut aturan berpakaian. Aku nggak perlu khawatir soal itu. Aturan berpakaianku lebih dari sekadar patuh, benar-benar melebihi standar. Tapi lagi-lagi, Master Fu yang paling kasihan. Aku dengar istrinya melahirkan anak kembar tahun lalu. Kurang pendapatannya bagus. Aku berhenti kerja, jaga anak di rumah. Bagus banget. Keluarga jangan bilang kasihan ah. Di mana bisa beli susu segar dekat sini? Hei, ada gerakan lain nggak? Berita terbaru. Bos besar target berikutnya adalah terjemahanmu. Kamu gimana cuma nunggu di PHK? Oh, gimana kamu tahu? Siapa aku? Aku sekretaris depan perusahaan kita, wajah perusahaan kita. Apa yang bisa lepas dari telingaku? Aku dengar Wang Jichuan. Keberadaan departemen terjemahan sama sekali nggak perlu. Jadi dia rencana cari penerjemah di luar. Semua outsourcing Tidak mungkin. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Aduh. Hei Kakuan. Apakah posisi yang kamu sebutkan kemarin masih ada? Jangan berikan ke orang lain. Saya sengaja. Oke, sampai nanti malam. Yah Min, kamu terlalu sombong ya. Dalam menghadapi bencana saya ingin terbang terpisah. Kamu terlalu berat sebelah ke kami apapun. Kamu adalah kepala departemen penerjemahan. Ini keterlaluan. Pada rapat akhir tahun, ketika kamu mengundang Tuan Zhang untuk bonus. Wah, itu kepala zebra. Kepalanya benar. Kali ini Tuan. Setidaknya kamu berada di depan Wang Jichuan. Mari kita bicarakan untuk kami. Bisakah kamu memikirkannya? Ini Wang Jichuan. Bukan saudaranya. Saya tidak akan menembak senjata. Itu membuatnya terbakar. Bahkan bak KG-nya hilang. Meskipun orang jahat suka membunuh orang tua makanan dan pakaian. Tapi jangan panik. Selalu ada jalan. Jalan apa? Jichuan terlihat cukup tampan. Saya tidak tahu apakah dia masih lajang. Mengapa kamu tidak mencoba mengirim saya dengan trik kecantikan? Mungkin kita bisa mengubah situasi. Hei, percayalah padaku. Jangan tertipu oleh penampilannya. Ingin makan kue di tangannya. Kamu harus berenang melintasi Pasifik. Saya katakan padamu, pria ini super lengket, pergelangan tangan super pilih-pilih dan super anak laki-laki. Satu dengannya, kamu hanya akan menderita. Kamu tidak akan. Ya, saya bertemu dengannya di lorong hari ini. Juga terlihat sangat angkuh. Tidak seperti yang kamu katakan. Ya Tuhan. Apakah kamu tahu seperti apa Wang Jichuan ketika dia memotong harga? Yah, saya akan menjadi temanmu. Saya akan memberimu diskon 50. Yang saya bicarakan dengan manajer hanyalah diskon 20%. Kalau tidak, ini benar-benar tidak mungkin dilakukan. Ini batas bawahnya. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Bagus. Saya akan memberikan Anda diskon 10% lagi, oke? Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa membicarakannya. Bagus. Saya akan memberikan Anda diskon 5% lagi. Saya belum mendapatkan untung. Saya benar-benar sedang berteman. Bagaimana saya bisa masuk? Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Kalau tidak, saya juga punya atasan. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Hei. Mr. Wang, apa maksud ekspresi Anda ini? Hei. Turun 10% lagi. Anda keterlaluan. Saya belum pernah bertemu orang seperti Anda dalam bisnis saya.
Saya bingung sekarang. Tidak apa yang Anda inginkan. Saya ingin darah Anda. Yang saya punya hanya minyak, tidak ada darah lagi. Sekali kata tanda tangan atau tidak. Tanda tangan saat Anda menurunkan berat badan. Mr. Wang, saya pikir ada film yang harus Anda tonton. Film apa? Vampir. Bagus. Saya punya waktu untuk pulang dan melihatnya. Oh ayolah jangan menakut-nakutinya. Tapi ada perbedaan besar antara kedua saudara ini. Sebenarnya ini bukan lampu hemat bahan bakar. Satu super bisa tawar-menawar. Satu proyek memancing super. Wajah kelik yang bernyanyi, wajah putih yang bernyanyi. Ini hitam dan putih. Wah, gadis-gadis kecil mulai diet di usia muda. Musim gugur kecil. Anda tidak bisa diet seperti itu. Kami melakukan terjemahan tetapi pekerjaan fisik. Anda tahu. Saya akan memperhatikan lain kali. Haha. Wah. Nafsu makan Anda benar-benar baik. Belum pernah lihat kamu makan sebanyak ini. Sedikit lapar. Bisa minum ini? Ayo, kamu tidak boleh makan berlebihan. Kasih aku sedikit. Telurnya digigit. Koki ini pasti jelek. Tidak bisa begitu banyak orang. Selain itu aku harus makan kamu makan. Kamu terlihat familiar. Pernah bertemu sebelumnya? Pasti tidak. Ya hehehehe. Ham. Apakah kamu melihat dengan jelas? Haha, sepertinya ada sedikit kesan. Ham. Kalau begitu aku selesai dengan pekerjaanku. Kamu tidak akan menunggak gajiku kan? Kamu cepat bersihkan. Kalau tidak dibersihkan, aku tidak akan membayar tagihan. Dan aku akan menghubungi presidenmu. Beritahu dia tentang performamu. Jangan percaya, coba saja. Haha. Jangan pikir punya sedikit uang busuk itu hebat. Kamu bisa menghina aku. Kamu akan mengirimku. Kamu berkelahi. Jangan pikir dia akan percaya apapun yang kamu katakan. Aku beritahu kamu. Aku dikirim ke sini melalui seleksi ketat. Aku tidak akan datang ke GMS setelah kesepakatan besar. Menyinggungmu. Aku masih tidak bisa menemukan pekerjaan. Halo, aku mencari Presiden Shao. Haha, aku bersihkan belum. Kalau begitu kamu minta maaf dulu. Apa yang aku minta maaf? Sengaja merusak properti orang lain. Jadi kamu membuatku kehilangan pekerjaan? Kamu menyemprotku dengan insektisida. Wow, ingatanmu bagus. Kalau begitu kamu cepat bersihkan. Jika putih telur terpisah dari malam dan cat rusak, nanti kamu yang harus membayarnya. Itu sama sekali tidak mengesankanku. Untuk wanita sombong sepertimu, aku nggak pernah sopan. Kalau gitu aku pinjam beberapa alat dulu ya. Hei.
Tolong tanya ada lap dan sabun cuci piring nggak? Nggak ada di sini, coba cek di sana. Terima kasih sama-sama. Halo bisa pinjem lap dan sabun cuci piringnya? Ah, terima kasih. Nanti aku ganti ya. Terima kasih. Ji Chuan, aku lagi nyari kamu. Ada apa? Aku udah berubah pikiran. Sepertinya kamu tunggu aku pergi dari Shanghai dulu baru mulai kerja. Kamu ngapain sih? Fokus aja selesaikan desainmu. Urusan lain serahkan ke aku. Aku janji bakal selesaikan. Oke, udah selesai. Maksudmu memecat stafku? Jangan lupa ya, aku secara administratif lebih tinggi dari kamu. Walaupun aku belum mulai kerja, aku juga berhak memecat mereka. Tanpa tanda tangan aku. Gak ada yang bisa dipecat. Bahkan supir sekalipun. Supir itu, kamu harus panggil dia kakek. Hah, supir seminggu sekali. Uangnya enak banget. Dia ngapain sih ke GMF kita? Kamu punya uang. Perusahaanku untung besar. Aku punya praktik sendiri. Aku tahu perusahaan untung besar, tapi kamu lakukan dengan caraku. Perusahaan bakal untung lebih banyak. Aku nggak mau dengar caramu. Ayo dong, bisnis ya bisnis. Ya Sophie. Tolong pesan tiket pulang ke Zurich untuk Ji Chuan. Semakin cepat semakin baik. Hei, semoga besok. Hei, bantu aku pesan tiket pesawat. Aku akan kasih dia nomor paspor. Ayo, aku sudah bilang. Hei, Sophia. Tiket itu harus dipesan. Tapi ganti namanya. Kamu ganti nama menjadi Wang Lichuan. Hei, jangan kamu. Kamu dan kakak laki-laki kan? Kasih tahu ketuamu. Kamu bilang Lichuan akan berangkat lusa. Oke, gak apa-apa. Jian Chuan Gold. Matikan, hei. Santai. Oke, kita semua orang beradab. Lepas. Yah, kamu cuma punya 3 bulan untuk menyerahkan. Dan proyek Lisa akan segera dimulai. Aku tidak akan kembali. Bukan berarti aku ingin kamu kembali. Kakek ingin kamu kembali. Aku tidak peduli, lalu bagaimana kamu dan aku menjelaskan ke kakek? Aku tidak peduli. Baiklah. Aku tidak akan memindahkan siapapun dari orang-orang. Kalau begitu kamu bisa kembali. Tidak ada yang dipindahkan. Tidak ada yang dipindahkan. Ini kurang lebih. Kalau begitu bawa kembali semua orang yang kamu pecat sebelumnya. Wops, tidak baik. Prosedur ini sudah dilakukan. Aku tidak punya muka. Kamu tidak perlu khawatir tentang departemen personalia. Hanya perlu 1 telepon. Baiklah. Tidak ada kompromi untuk kakek. Kamu harus ingat Halo. Permisi, apakah kamu? Hapus putih telurnya. Bersihkan periode telurnya. Aku kasih tahu sesuatu, jangan sedih. Aku tahu semuanya. Hei, kamu tahu apa?
Apakah kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu? Itu tidak masalah. Aku bilang ya, bukan hal yang buruk untuk diusir oleh orang seperti itu. Seperti kata pepatah ini disebut timur tidak terang dan barat terang. Pepatah itu bilang lagi, ini disebut Liu Mian meniup lebih sedikit di cabang, di mana tidak ada rumput di dunia. Permisi. Kamu baru saja mengatakan itu beberapa. Aku sama sekali tidak mengerti. Pohon apa yang memiliki lebih sedikit kapas? Kamu orang Tiongkok. Maksudku adalah, apa yang Presiden berhati hitam itu katakan padamu, kamu tidak perlu memikirkannya sama sekali. Itu semua omong kosong. Maka kita kaum proletar akan bersatu. Bersama-sama. Haha, bersatu. Apa level bahasa Inggrismu? Kosakata seharusnya tidak masalah. Bagaimana dengan dialog? Tidak masalah. Ya, sebenarnya aku belajar di Amerika Serikat. Sebenarnya aku bekerja di sana sebelum datang ke Shanghai. Kamu orang Tionghoa Amerika. Aku orang Swiss. Aku besar di Swiss. Halo, namaku Wang Lichuan. Halo, aku Ji Xiaoqiu, sedang mencari pekerjaan. Aku yakin tidak masalah untuk membungkusnya padaku. Benar. Pegang itu untukku. Terima kasih. Beginilah, ada pekerjaan besok. Adalah pameran perdagangan luar negeri. Mereka akan berbicara selama 2 jam. Biaya transportasi ditambah biaya terjemahan adalah 1.600. Aku bagi kamu 800. Aku seharusnya pergi. Aku lihat kamu lebih sulit dari aku hanya memberimu setengah dari barangnya. Ini seharusnya bisa membeli susu untuk anak-anak selama sebulan. Ini HP saya. Saya punya alamat mereka. Itu. Maaf. Saya rasa kamu salah paham. Tidak apa-apa, jangan sungkan. Hidup tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Saya percaya padamu, kita akan bekerja sama di masa depan. Bersama kita pasti bisa menghasilkan lebih banyak kesempatan. Saya bilang ya, terjemahan itu karir yang menjanjikan. Saya percaya padamu, tidak masalah. Tunggu sebentar. Sebenarnya saya tidak bisa pergi besok. Saya sangat sibuk. Itu juga. Baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti ada banyak hal yang harus diatur di rumah. Tapi tidak apa-apa. Kamu harus punya sesuatu. Jika ada kebutuhan, hubungi saja saya. Jangan khawatir. Ada teman-teman di sini yang siap membantu kamu. Ya, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Benar juga. Kamu lebih tahu daripada saya di sini. Kembalikan ini untuk saya. Ini milik cleaning service. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat tinggal. Hei, ada apa dengan Jing Wen hari ini? Dia belum bicara semalaman. Ini masih perlu dikatakan. Mr. K tidak datang. Ya, dia sudah lama tidak ke sini. Menurutmu apakah kita harus membantunya? Butuh telepon atau apa gitu? Saya tidak segosip yang kamu pikirkan. Bagaimana kamu bisa bertanya hal seperti itu? Wanita datang ke pintu dan pria kabur. Sofis. Hei, Xiaoxi. Tidak apa-apa. Biaya terjemahan akan menunggu saya menemukan langit lagi. Ini dia. Makan dong. Sama-sama. Saya akan meminta bantuanmu lagi di masa depan. Baiklah, sampai jumpa Senin. Baiklah, sampai jumpa. Xiaoqiu, kamu benar-benar bisa menghasilkan uang di mana saja. Bukankah kita lulus dari sekolah yang sama? Saya masih saudaramu. Sebenarnya saya tidak terlalu sibuk. Aduh, bagaimana dengan Xiaoqiu? Membuatku kaget. Ini jam 3 pagi. Waktunya tidur. Segera. Hei. Kamu lihat rumahmu. Lihat lingkunganmu. Apa yang terjadi dengan rumahku? Hidup tidak berubah sama sekali. Saya tidak perlu perubahan. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Pada saat Big Bang, semuanya telah berubah. Setiap menit di dunia ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan begitu waktu tercipta. Tapi jika suatu hari, semua perubahan berhenti, masa lalu sekarang akan kata-kata tidak berbeda. Ini adalah akhir waktu.
Akhir alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Itu bukan urusanku. Cari orang hidup. Hei, apa yang kamu lakukan? Dan kamu tidak pulang sampai jam 3 pagi. Saya bermain sampai jam 3 pagi, oke. Baiklah, kamu lihat. Hei, raja apa? Oh, Wang Lichuan. Oh, aku ingat. Kamu mau. Selamat datang. Baik, aku akan menunggumu di ujung halte bus 933 sore ini. Lihat atau pergi. Baik, sampai jumpa. Bukankah kamu masih punya penerjemah sore ini? Aku sedang mencari pasangan. Siapa? Itu adalah sopir asing yang baru saja di PHK. Sopir Xia Xiaoqiu. Tolong bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar di Amerika Serikat, juga bekerja di sana. Bahasa lisan yang sangat baik, kosakata juga banyak. Lalu dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan sebagai sopir. Perusahaan asing terkadang menyia-nyiakan bakat. Baiklah, percayalah, tidak ada masalah. Xiao Fu, bagaimana dengan bus ini? Berapa harganya? $2 sekali naik bus dan masukkan koin. Apakah kamu punya uang receh? Tidak. Bisakah aku meminjam? Oke, tunggu. Tuan, uang busnya terlalu penuh. Atau aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Kamu pulang dulu. Jika aku membutuhkanmu, aku akan meneleponmu. Atau aku akan mengantarmu ke sana. Sungguh jangan khawatir. (933) Ketika kamu yakin, apakah kamu tahu lokasinya? Pasti benar, seharusnya di sekitar sini. Tapi kita sudah berkeliling di sini beberapa kali. Ya, jangan khawatir. Aku sangat mengenal jalan di Shanghai. Ngomong-ngomong, jangan percaya, kamu lihat ini. Ini adalah peta yang aku gambar. Setiap tempat yang aku lewati, aku melukisnya berdasarkan ingatanku. Ini adalah tempat yang akan kita tuju. Ini adalah peta yang kamu gambar. Kenapa aku nggak ngerti? Bintang ini. Dan panah ini artinya apa? Ini tujuan kita. Cuma, aku belum melukis tempat ini. Kamu ngapain? Atau aku yang memimpin jalan? Ayo. Hei, ini dia. Halo. Aku Xi Xiaoqiu, dia Wang Lichuan. Kami berdua diterjemahkan oleh Chen Meijun. Hei, kalian akhirnya datang juga. Kupikir kalian macet di jalan. Aku asisten manajer umum Li Xin. Aku yakin Chen Meijuan sudah bilang ke kalian. Perusahaan kita mau impor bahan dari Italia. Sekarang mereka sudah di sini, 3 orang siap negosiasi sama kita. Mereka bawa penerjemah. Mereka semua bisa bahasa Inggris. Xiaoqiu, Kak Xiaoqiu, ahaha. Rapat mulai 5 menit lagi. Kalian siap-siap. Siapin baik-baik.
Aku baru aja lihat 3 orang asing. Aku nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris mereka. Lah kemarin kamu ngerti bahasa Inggris India mereka. Setengah hari baru tahu. Dari 3 orang itu 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka bertiga bisa bahasa Italia. Bahasa Inggrisnya dikit banget, dan aksennya berat. Aku ngobrol sama mereka setengah hari. Bukan mereka yang nggak ngerti, tapi aku yang nggak ngerti. Dan bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Aduh, tahu gini nggak usah datang. Terus kita harus gimana sekarang? Kita berdua kan bahasa Jepang. Ah iya Li Chuan, bukannya kamu orang Swiss? Orang Swiss kan harusnya bisa 4 bahasa resmi. Kamu paling nggak bisa 1. Aku bisa 3. Jerman, Prancis, dan Italia. Jenius malaikat takdir. Haha, kalau begitu cepatlah pergi. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Dah. Hahaha. Ini bagus. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, pasti sudah mati. Sama-sama. Ini hadiah untukmu. Ambil ini. Terima kasih. Kerja bagus hari ini. Terutama kamu sangat bagus. Bagus. Asisten Lee, uang ini tidak benar. Kita sepakat itu $1.600. Di sini hanya ada 800. Selain itu, kita punya 2 penerjemah hari ini. Saya sudah memberikanmu 4 bahasa asing. Dan kamu juga harus tahu, Jerman, Prancis, dan Italia. Harga ini berbeda dengan bahasa Inggris. Kita tidak ada biaya tambahan untuk ini. Hanya sedikit. Mau ambil atau tidak? Saya akan memberitahumu. Mahasiswa, seperti kamu, adalah penerjemah sementara. 200 per jam itu sudah banyak. Anggap saja sebagai kesempatan untuk berlatih. Jangan pergi, Asisten Lee. Kamu juga perusahaan yang resmi. Tolong ikuti kredit, oke? Jangan main-main dengan saya di sini. Saya harus bekerja. Ini penghasilan kerja saya. Kalau tidak memberikannya berarti kamu tidak Hei. mau melepaskannya. Saya akan memberitahumu. Saya tidak akan pernah menggunakan kalian berdua. Kamu memukul orang. Dia memberi kami $800 lebih sedikit untuk terjemahan di hotel. Bukannya katanya 1.600. Dia pasti mencuri sesuatu. Apa yang terjadi pada 7 Juli? Ah, benar-benar uang ini. Kamu ambil semuanya. Kamu harus menafkahi keluarga dan hidupmu lebih sulit daripada saya. Selain itu, kamu baru saja berkelahi untuk membantuku. Oh, aku tidak berpikir. Terjemahan masih merupakan profesi berisiko tinggi. Ah, benar. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Atau kita bisa duduk di depan. Ya bagus. Tidak, aku bilang itu untukmu. Tanganmu patah. Tidak masalah, aku punya plester. Hei. Biar aku kasih tahu sesuatu. Nanti ketika aku keluar, aku menghadapi hal seperti ini. Jangan menggunakan kekuatan dengan mereka. Kita sendirian-sendirian. Bagaimana kalau kamu belajar menggunakan ekspresi wajah daripada kepalan tangan untuk menunjukkan kemarahan? Dia memukulmu. Kamu bisa menatapnya. Benar? Oke. Tidak, aku takut. Bagaimana kalau pasti ada? Aku akan memberitahumu. Kamu takut tertawa. Haha, ayo posting. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu tahu apa? Seseorang mengerutkan kening. Kamu perlu menggerakkan 42 otot wajah. Mengulurkan kepalan tangan. 4 otot sudah cukup. Benarkah? Haha, ngomong-ngomong, biar aku kasih tahu sesuatu. Masih ada tempat untuk menerjemahkan jam 6 sore. Hanya 1 jam tidak lelah. Kamu mau main bersama? Aku tidak akan pergi. Itu waktu kopiku. Minum kopi? Oh, kamu pikir kamu kaya? Kamu hanya pegawai sementara sekarang. Tidak ada makan selanjutnya. Aku tidak percaya kamu bilang mau kopi. Tidak ada kesalahan. Aku benar-benar tidak mau pergi. Ayo pergi. Kamu membantuku hari ini. Aku mengundangmu makan malam. Pergi. Wah, kamu datang lagi.
Uangnya habis sebelum sempat hangat di tangannya. Ya aku tidak akan pergi ke tempat yang sangat mahal. Naik bus dulu. Aku penasaran apakah bisa dapat taksi di sini. Hahaha. Taksi. Hei, kamu tahu berapa biaya naik taksi ke pusat kota dari sini? Menurutmu kamu punya kondisi yang baik? Tidak bisa hemat sedikit ya? Halte bus ada di sana. Li Chuan, ada kursi di sini, ayo duduk. Akan lama menyetir dan lama berdiri. Ayo naik, benar-benar tidak masalah, kamu bisa duduk. Wanita pertama. Aku tidak tahu kamu seorang pria terhormat. Aku berlomba dengan waktu menghafal kata-kata. Hei, biar aku kasih tahu sesuatu. Sebagai penerjemah profesional, selalu berpikir untuk meningkatkan diri. Ingat semua yang aku katakan. Ingat itu. Hem. Aku akan melakukannya sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Aku benar-benar membawamu. Bisakah kamu berdiri selama itu? Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya cukup segar. Benar juga. Aku ingat ada restoran dekat sini yang lumayan. Mari makan bersama. Bagus. Hei, mahal tidak? Tidak mahal. Yah, itu bagus. Ya kamu pesan saja mau makan apa. Hei, kamu pesan saja, kamu pesan. Aku bisa makan apa saja. Pesan saja sesuai selera kamu. Tapi jangan pesan terlalu banyak. Cuma satu hidangan. Kamu suka rasa apa? Sudah kuberitahu semuanya. Pesan saja sesuai selera kamu. Aku lebih suka daging sapi. Tolong pesankan beberapa hidangan untukku. Aku suka makan daging sapi. Oke. Nah, daging sapinya enak. Cuma porsinya agak kecil. Aku bilang ya, setiap kali selesai menerjemahkan, aku jadi sangat lapar. Pengen makan banyak. Hahaha. Kamu nggak cuma makan makanan dingin. Ada juga yang berat-berat. Daging sapinya enak. Ayo. Di kampung halamanku, kami biasa makan makanan mentah. Kampung halamanmu di mana? Kota Suli. Zurich. Haha, jauh banget, hahaha. Kenyang banget. Sudah kenyang. Bisa kita pesan dessert. Hum. Sama desertnya. Tuan-tuan, dessert Anda. Benar ada. Ah, nggak jauh. Haha, kamu salah tulis. Yang kita makan 180, kamu tulis 1000. Titik desimalnya salah. Miss, beneran kamu makan 1800 kali ini? Kalau nggak, coba periksa lagi. Nggak, makasih. Hei, kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Mungkin hari ini aku kerja percuma. Kalau nggak ditangkap, kamu akan rugi. Maaf. Aku cuma asal pesan. Nggak lihat harganya. Waduh, aku bilang ya, mulut ini kayak lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa banyak tagihan yang kita makan sekarang? Ah, taruhan besar. Akhirnya aku tahu kenapa kamu dipecat.
kamu bayar dengan jujur. Apakah kamu menggelapkan uang negara? Lupakan saja. Kamu baru saja dibebaskan. Pasti butuh waktu untuk terbiasa. Izinkan kamu. Tapi ibu. Pelayan. Kamu bungkus yang tidak aku habiskan. Bungkus. Hanya sedikit. Kamu masih harus bungkus. Uang oke. Kami tidak bungkus, tapi jangan sia-siakan. Sayangnya meskipun kamu hanya punya sedikit, tapi bagaimana memakainya juga bernilai 180. Aku harus mengunyah pelan-pelan. Baiklah, kirim saja ke sini. Aku di sini untuk naik mobil. Aku harus bekerja malam ini. Kamu masih harus bekerja. Kamu sangat butuh uang. Karena aku sendirian di lapangan dan kemudian menghasilkan uang untuk berjaga-jaga. Selain itu adikku akan segera kuliah. Aku harus mencari uang untuk biaya kuliahnya. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu hari ini. Hei. Sebaiknya kamu ambil. Itu pekerjaanmu. Aku hanya mampir untuk membantu, belajar sedikit sambil lalu. Ini yang harus kamu hasilkan. Selain itu kamu harus menafkahi keluargamu. Ini separuh uang untuk kita berdua. Itu adil. Tidak ada yang merasa buruk. Kamu benar-benar harus menghitung dengan jelas. Kamu harus bilang dengan jelas. Aku juga harus memberimu uang makan. Ya baiklah kalau begitu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Penghasilan dari terjemahan sementara sangat tidak stabil. Jadi kamu harus terus bekerja keras. Jangan pikir $800 itu banyak. Proletar di seluruh dunia harus bersatu. Mobilnya datang, aku tidak akan memberitahumu. Dah. Halo gaji kecil. Kenapa kamu tidak datang menjemputku? Itu 68, Pak. Baik, terima kasih. Non kopi Anda sudah siap. Maaf, menunggu Anda. 20 yuan. Terima kasih. Hei, pacarmu sudah menunggumu selama 2 jam. Wah, itu hebat. Sungguh. Ayo. Hei, ada apa? Cium cepat. Aku tertawa sampai mulutku pecah hari ini. Sungguh kenapa aku bilang jangan bergosip. Kajun ada di sini. Non, rambutmu sangat cantik. Di mana kamu memotongnya? Hei, tunggu uangmu. Terima kasih. Oh, rambutmu benar-benar cantik. Benar-benar selesai kopi. Apakah kamu ingin mengirimkannya padanya? Hei, kopimu. Dia minum secangkir kopi biasa ukuran sedang hari ini. Tebak apa ambio? Pak betis Anda. Maaf, aku tidak bermaksud. Maaf. Ferry sangat maaf, aku minta maaf. Dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Ada apa kamu? Oh, ada apa? Maaf. Aku tidak bermaksud. Kamu sengaja baik. Kalian berdua ambil tisu dan lap. Ayo. Aku akan pergi, maaf. Ah, Pak, maaf. Dia baru di sini. Tentu saja canggung. Jadi kamu kasih aku daftarnya. Aku akan ganti kamu. Tidak. Aku cuma tidak sengaja ketemu dia. Lalu komputernya baik-baik saja. Lalu aku akan buatkan kamu kopi baru. Oh tidak, terima kasih. Aku baru saja mau pergi. Aku duduk. Terima kasih. Maaf, oh. Wang Licuan. Aku benar-benar minta maaf tadi. Tapi terima kasih sudah membela aku. Tidak apa-apa. Kamu pasti tidak tahu itu aku. Jadi kaget. Ya kebetulan sekali. Kapan kamu datang lagi? Ya aku sering ke kafe ini. Lalu lain kali kamu datang, aku akan kasih kamu uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki komputer. Tidak perlu. Kamu sudah banyak membantu aku hari ini.
Aku belum sempat berterima kasih dengan baik. Tapi bantuan adalah bantuan, ganti rugi adalah ganti rugi. Aku harus kasih kamu uang ini. Benar-benar tidak perlu. Aku tahu kamu baik hati, tapi aku tidak bisa menyalahgunakan kebaikanmu. Lagi pula kamu sedang dalam masa sulit seperti kali ini. Kamu pasti butuh komputer untuk cari kerja atau semacamnya. Kalau kamu bersikeras begitu, aku tidak akan datang ke toko ini lagi. Itu tidak masalah, kamu pergi kemana. Aku bisa temukan kamu. Uang harus diberikan. Benar-benar sampai jumpa. Xie Xiaoqiu, kamu masuk ke sini. Ah, Xia Xiaoqiu. Aku biasanya lihat kamu ceroboh. Kamu seharusnya punya sedikit ketahanan. Lihat cowok ganteng untuk tenang. Kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi padanya. Apa? Apakah dia tampan, jenggot yang kotor? Oh, apa yang kamu tahu? Kamu tampan dengan jenggotmu. Itu tipenya. Itu disebut pria. Kamu tahu. Pria dengan jenggot. Menurutku dia terlihat seperti pembunuh profesional. Ya jika kamu tidak menganggapnya tampan, mengapa kamu menumpahkan kopi padanya? Aku tidak sengaja. Aku akan bilang padanya. Xia Xiaoqiu, hatimu sedang jatuh cinta. Wajar jika ingin dekat dengan orang. Aku biasanya tidak bergosip, tapi hari ini, aku harus mengatakan beberapa kata padamu. Terserah kamu mau mendengarkan atau tidak. Jangan menghabiskan terlalu banyak emosi pada pria ini. Dia tidak pernah memandang seorang gadis langsung, bukan? Tuan dan Nyonya, aku mohon jangan mengidealkan Kajun ini lagi. Dia mungkin hanya pria biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah. Tidak semua pengemudi mobil mewah adalah pemiliknya. Mungkin sopirnya. Itu benar. Apa itu? Tidak. Hei, kamu tahu mengapa begitu banyak gadis menikahi pria yang salah? Karena mereka tidak bisa membedakan penampilan pria. Ini bukan masalah uang. Hanya dalam 3 generasi aku memiliki bangsawan, apakah kamu mengerti? Kamu hanya melihat temperamen dan gaya orang ini. Tentu kamu mungkin tidak mengerti. Lihat saja tip yang dia berikan padamu. Kamu harus tahu dia bukan sopirnya. Tuan, aku pikir mudah menemukan pria miskin seperti menemukan pria kaya. Kalau tidak, mengapa 7 bidadari menemukan penggembala sapi? Adapun siapa yang lebih bahagia, sulit untuk dikatakan. Hahaha. Apa yang saya katakan juga kakak masuk akal. Apa alasannya? Pergi kerja, kamu dengar? Ini usia anak Wang Zong. Istri saya bilang saya harus memberikan ini padamu. Terima kasih. 1 tahun begitu cepat. Kenapa telur ini merah? Oh, ini tradisi. Telur merah melambangkan merah bulat dan penuh kehidupan yang tak berujung. Mr. Wang, terima kasih telah mempertahankan pekerjaan saya. Kamu bilang jika saya kehilangan pekerjaan di saat ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu istri dan anak-anak saya ketika pulang. Jangan terlalu tegang. Skill kamu sangat bagus. Pasti tidak sulit mencari pekerjaan. Bagaimanapun, atas nama seluruh keluarga saya berterima kasih. Sama-sama. Benar. Saya meminta kamu untuk melakukan sesuatu di administrasi, mengelola file. Jadi setidaknya tidak ada yang bisa bilang pekerjaanmu tidak penuh. Apakah kamu keberatan? Tidak keberatan. Mr. Wang, kamu tenang saja. Saya pasti akan bekerja keras. Baik, kamu sibuk dulu. Saya pergi dulu. Baik, jalan pelan-pelan. Terima kasih. Mr. Wang baik. Shahua baru saja memberitahu saya. Kami membayar uang muka besar untuk Fong. 20 juta. Ya. Kami membayar di muka. Lisa bilang akhir dari yang diputuskan. Itu kontrak untuk tunggakan. Bukan satupun IOU. Ya, seperti yang kamu tahu ketika teman ada di sini. Kakek dan dia sedang membicarakannya. Seperti yang kamu tahu, wanita itu cukup bisa dipercaya. Lisa bukan Frank. Ini proyek besar pertama di jalannya. Bagaimana dia bisa membuat kita membayar tanpa bukti? Bagaimana kalau dia tidak membayarnya kembali? Dan setelah Frank meninggal, hampir terjadi pertengkaran di dalam. Siapa yang tahu Lisa bisa duduk di kursi ini selama beberapa hari? Kalau kamu mau kontrak saat ini, itu akan membuat Lisa marah.
Itulah mengapa aku tidak mencari Lisa. Aku menemukan Kasim Jack. Jack. Jack lebih sulit diajak bicara. Bagaimana kamu tahu kamu pergi ke dia? 20 juta. 20 juta bukanlah angka yang kecil. Aku hampir bertengkar dengannya di telepon. Dia menyuruhku langsung ke Lisa. Lisa, dia datang ke Cina. Baru sampai. Dia di sini untuk memeriksa proyek Qingdao. Apa itu? Apakah desainnya sudah dimulai? Baru mulai. Ayo pergi. Kamu ikut aku untuk mencarinya. Kamu pasti merasa bersalah dengan hal seperti ini. Jangan bawa aku bersamamu. Aduh, aku tidak merasa aman di depan Lisa. Oke, kamu tidak merasa aman. Ayolah. Kamu yang urus. Ingin kita berdua bersama. Kalau aku tidak bisa melanjutkan, kamu bisa membantuku di lapangan. Home. Halo, selamat datang. Halo, saya ingin bertanya berapa harga komputer ini? 20.000 yuan. 20.000. Karena konfigurasinya relatif tinggi. Rasio harga, kinerjanya juga bagus. Mari kita buat perumpamaan. Kalau dia masuk ke komputer ini perbaiki, berapa harganya? Maksudmu motherboard atau keyboard? Ini tergantung pada situasi spesifik. Bagaimana bilang juga butuh 2.000 dolar. 2.000 yuan. 2.000 yuan ini mungkin tidak bisa diperbaiki dengan baik. Juga tergantung pada situasi sebenarnya. Terima kasih. Hei, Yah, 2 hari kerja ini sia-sia lagi. Hei, Presiden Xiao. maaf. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. 2 tur pertama. Rapat lagi. 1 menit pun nggak bisa disisihkan. Ini hadiahmu. Blok 2,400. Diterima bagus. Terima kasih. Lain kali kasih aku nomor kartu bank. Lebih gampang buat aku transfer langsung. Presiden, kamu sudah bayar aku. Dan ajak aku ke restoran bagus begini. Benar-benar bikin kamu keluar uang. Nggak apa-apa. Makan lebih banyak. Gimana kalau? Gimana rasanya kerja di GMF? Lumayan bagus. Apakah GMF dan Jiutong unit kerja sama? Nggak, kita cuma kerja berdasarkan kasus. Mereka yang punya kesempatan kerja sama lama ada janji. Kita ada rapat hari ini untuk bahas detailnya. Tapi tiba-tiba kemarin di telepon dibatalkan. Jadi aku pikir lebih baik tunggu sebentar lagi. Kamu sebentar lagi lulus. Yah, masih ada setahun lagi mulai cari kerja. Belum tetapkan tujuan lebih awal. Gimana kalau? Kamu tertarik kerja di Jiutong? Yah, aku. Haha, nggak terpaksa. Cuma nanya. Aku lagi persiapan ujian masuk pasca sarjana. Belajar Madimayan. Ya, ujian pasca sarjana juga cukup bagus. Bagaimana dengan profesionalisme di bidang kita? Tentu saja semakin keras semakin baik. Kita berdua tetap berhubungan. Kami butuh penerjemah paruh waktu seperti kamu. Asal kamu telepon aku pasti aku datang. Home. Makanlah. Hei. Prestasi akademikmu pasti sangat bagus. Kurasa kamu mengambil Hongyu Fund di resume MU. Aku mengandalkannya untuk membayar uang kuliah. Aku dulu sepertimu. Mahasiswa asing tidak punya uang di rumah. Dan tidak ada saudara yang bisa membantu. Semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kak, apakah kamu meratapi sejarah para revolusioner? Nah, sekarang kamu sudah berhasil dan kamu memulai perusahaanmu sendiri. Sukses. Itu tidak berhasil di Shanghai, oke. Itu baru saja dimulai. Ketika aku pertama kali datang ke Shanghai, aku hanya seorang bocah kecil dari ekologi asli. Ekologi asli. Sederhana, warna asli, naif, mudah percaya, di mana-mana membuat mata selalu jatuh. Kamu pasti banyak menderita saat itu. Tapi sekarang betapa baiknya kamu telah berkembang. Kamu juga akan. Nah, makan cepat. Nah, enak, makan lebih banyak. Itu kotak anggur merah. Kirimkan ke Liu. Dia minum anggur merah. Selesai. Hebat. Cichuan Lichuan. Lama tidak bertemu. Oh ya. Richard, oke. Kakek sangat baik ya. Qingdao Convention and Exhibition Center. Kalian mulai memikirkannya. Aku di pesawat. Data dipelajari lagi dengan cermat. Kurasa pusat konvensi di Vancouver dan Melbourne adalah referensi terbaik kami. Standar mereka untuk perlindungan lingkungan. Ada juga penggunaan pemandangan laut, inovasi dalam bahan bangunan. Semua itu adalah hal yang kami harapkan kalian lampaui. Juga insulasi suara sangat penting.
Aku perlu kalian menemukan teknologi insulasi suara paling canggih. Kami mungkin akan melakukan rekomendasi produk baru di timur, sisi barat konser rock. Di antara mereka mungkin itu adalah pidato pembicaraan. Jadi kamu harus benar-benar kedap suara. Tidak ada gangguan. Masih ada lagi. Jichuan. Duduk dulu. Kamu jangan kasih aku karpet dan tirai yang mengganggu itu. Tidak, bukan kamu yang bicara tentang teori postmodern untuk meyakinkanku. Aku tidak perlu seseorang untuk memberitahuku apa yang terlihat bagus. Aku bilang tidak bagus ya tidak bagus. Ya. Lichuan, kamu adalah kepala desainer. Bukan di Shanghai kendali jarak jauh. Ah, seperti ini. Kami sudah survei lokasinya. Lingkungan di sana cukup kacau. Bagaimana kondisi fisik Lichuan saat ini? Tidak cocok untuk tinggal di sana lama-lama. Tapi kamu tahu caranya. Kualitas proyek sangat ketat. Lichuan, aku pikir kamu sebaiknya tetap duduk di hijau. Kontrol ketat. Aku akan pergi ke Qingdao besok. Akan berada di sana selama 4 bulan. Oke, minum kopi dulu. Jack bilang kamu ada sesuatu yang ingin ditanyakan padaku. Ya benar. Komunitas Sungai Lishui yang sedang dibangun sekarang. GMF kami sudah membantu Fontaine untuk membayar duluan. 20 juta biaya material dan pembayaran awal ini. Nyonya, apa yang kamu katakan waktu itu? Rekening bisa diselesaikan akhir tahun ini. Ada masalah? Tidak ada masalah dengan penyelesaian akhir tahun. Aku hanya ingin mengatakan kontrak seperti apa yang bisa ada. Atau bisakah kamu menjamin itu lebih baik? Ketika Frank berbicara dengan kakekmu tentang bisnis, itu selalu kesepakatan lisan. Berjabat tangan dalam kesepakatan. Kita akan mengubah aturan. Perkataan Fang tidak berlaku. Ini bukan haha tidak. Kamu tahu kami adalah pengembang di industri ini. Sangat berisiko. Operasi kami berdasarkan uang orang lain. Kami menghabiskan uang orang lain. Jika kamu tidak ingin aku menghabiskan uangmu dulu. Kamu bukan satu-satunya perusahaan desain di pasaran. Biaya desain saudara-saudaramu lebih tinggi dari Ernst di Amerika Serikat. Aku tidak pernah menawar denganmu. Hahaha tidak. Jadi ada pemahaman diam-diam. Mari kita bicarakan. Nyonya itu. Lichuan sepertinya punya sesuatu untuk ditambahkan ya. Hei Lichuan. Ahem Nyonya. Kami sangat percaya padamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bukan berarti kami tidak akan membayar. Kami hanya ingin sebuah voucher. Voucher? Apa maksudmu? Kalau-kalau kamu pernah pergi dengan kuda. Tidak sengaja tertabrak mobil. Tidak ada yang tahu bagaimana menunjuk IMF lebih dari 2.000 juta. Apakah ini perlu? Cedera keluar. Kamu benar-benar akan membuatku patah hati. Selalu cinta. Nyonya tidak seserius itu kan? Lichuan akan datang ke Kirtan. Du Jiang masih beberapa bulan lagi. Bagaimana menghitung bunganya? Berapa usianya? Apakah masih ada kesepakatan verbal di sana jabat tangan? Aku melihatnya adalah ingin ingkar janji. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Kami punya 5 proyek di tangannya. Kalau-kalau dia marah dan mengembalikan uang, ya kita dalam banyak masalah. Kamu tahu masalahnya. Lalu kamu baru saja mengutuk orang. Di mana aku melihat, ada saat kritis. Kamu bisa membuat orang lebih marah daripada aku. Aku tahu aku tidak akan membawamu. Aku tidak ingin pergi. Kamu memaksaku untuk pergi. Selain itu, berkomunikasi dengan Lisa seperti berputar-putar. Tidak ada gunanya. Apakah cabang Shanghai begitu kekurangan uang? Mengapa kamu tidak bisa mendapatkan 20 juta dolar? Kita tidak kekurangan uang. Apa ini ide kakakmu? Telepon dia.
Tidak. Hei, kamu suruh Li Chuan minta uang ke Lisa ya? Yaitu kakekku. Bukan yang kau lakukan. Kami tidak pergi untuk uang. Sudah berapa kali aku bilang, jangan ganggu para developer itu. Kalau developer bersin, builder bisa kena pneumonia. Kamu paham? Ya urusan ini selesai. Orang dewasa tidak ingat orang kecil. Aku juga bilang ke Lisa. Kapan kamu pulang? Kakek, aku harus ke Qingdao. Kamu tahu Lisa pusat konvensi akan segera dimulai. Lokasi konstruksi terlalu berantakan. Kamu tidak pergi, lebih baik pergi. Kalau tidak Lisa tidak tenang. Ini aneh. Aku sangat peduli dengan kesehatanmu. Kamu bahkan tidak peduli. Bagaimana pameran Lisa? Kamu sangat peduli. Aku bilang padamu, kamu ada di hatiku. Kesehatanmu yang paling penting. Cepat pulang. Cepat pulang. Baik. Aku harus secepatnya. Ya, selamat tinggal kakek. Bisakah kamu sikat gigi di kamar mandi? Orang jadi terlalu tampan. Sikat gigi di depan cermin selalu bengong. Hei, Kamu lihat. Ini hanya kamu yang bilang. Kakek tidak akan mengejar. Kalau aku sudah dimarahi sampai mati. hei. Kamu penerus ketua. Tidak memarahimu memarahi siapa? Lisa Phoenix ini sulit dilakukan. Lebih sulit daripada Frank waktu itu. Kurasa Lisa akan membayar. Dia akan sangat ingin membuktikan kata-katanya. Sama efektifnya dengan Frank. Hei, Jack. Oh. Bagus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita menang. Kedatangan Jumat lalu. Lihat halo-halo. Sama saja. Kalau begitu kamu pergi dan tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Oh tidak, maksudku kamu pergi duduk dulu. Aku akan segera bawa kopinya. Simpan saja kembaliannya. Wah, pria besar berbaju ungu. Itu namanya bangsawan. Mengapa mengambilnya? Takut kamu terlalu bersemangat sampai mimisan. Mau aku bantu cari cara menciptakan kesempatan untuk kamu menumpahkan kopi padanya. Aku bilang ya, sebaiknya di posisi celana ini. Kamu bisa bilang padanya, UPS Muff. Lalu kamu akan membantunya mengelap dan mengelap dan mengelap. Bisakah kamu serius? Bagus, seriuslah. Lihat aku bagaimana penampilanku. Oh tidak, oke. Dia bilang Oko tidak oke. Dia bilang oke. Yah, tebak apakah dia akan berhasil? Sudah kubilang jangan bergosip. Kurasa tidak kurasa iya. Aku bertaruh $1. Apa gunanya bertaruh $1? Aku bertaruh $1.5. Kamu pergi cepat. Jingwen, ada satu hal.
ingin kusampaikan padamu. Apa masalahnya? Itu Raja CK yang kamu sebutkan. Sebenarnya aku kenal dia, aku dulu menikah, punya 2 anak. Sebelumnya aku bekerja sebagai sopir di perusahaan asing. Jadi semuanya mobil mewah. Tidak. Maksud kamu apa? Apa sebelumnya? Dia sekarang menganggur, sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Lihat, dia sama sekali berbeda dengan yang kamu katakan. Itu benar, karena aku dulu bekerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku bertemu dengannya beberapa kali. Jadi kamu bilang dia punya cincin kawin? Yah, mungkin aku lupa membawanya. Xia Zhaokayo. Jangan bergosip. Sebenarnya aku memberitahumu. Menurut analisaku, dia bernilai setidaknya 1 miliar dolar. 10 miliar? Tidak mungkin. Aku sudah mencari dia beberapa kali sebelumnya. Dia juga membutuhkanmu untuk memperkenalkannya bekerja. Kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa uangnya? Angka ini 3.000. Yah, dia juga mampu membelinya. 300.000. Hahaha. Terbangkan? MM. Lalu apa maksudnya? Dia bilang aku ditipu. Atau dia yang ditipu? Aku yang ditipu. Tidak mungkin. Dia yang ditipu. Apakah 300.000 membeli barang kelas A? Oh, itu benar-benar tertipu. Ini sandwich tuna baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Uangnya sudah dibayar, aku yang traktir. Hei, kamu punya komputer baru. Ah, benar. Aku membayarmu untuk ini. Biaya perbaikan 2.000 yuan. Aku nggak tahu ini cukup apa nggak. Kamu aja yang ambil. Aku nggak punya. Nggak. Ini pasti buat kamu. Nggak beneran. Kamu masih mahasiswa. Kamu lebih butuh daripada aku. Tapi kamu nganggur. Tapi juga harus nafkahin keluarga. Lagian aku harus ganti rugi kerusakan propertiku sesuai harganya. Dan kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Pasti ambil. Sebenarnya aku nggak butuh bantuan sebanyak itu. Xiao Qiu. Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan supir sama sekali. Dan aku nggak nganggur. Ah, begini. Supirku kena PHK. Abangku yang pecat dia. Abangmu bos besar. Tapi kamu nggak perlu buru-buru. Aku udah bawa supirnya kembali. Keluarga 4-nya udah punya makan lagi. Kamu nggak perlu khawatir sama dia. Xiao Qiu. Wang Licuan. Kemasi barangmu dan keluar. Xiao Qiu, dengerin aku. Aku suka mobil. Dan aku suka nyetir. Aku nggak tahu kapan kamu mikir aku supir. Dan aku nggak pernah bilang aku supir. Mungkin aku kelihatan kayak supir. Terus kenapa nggak bilang dari dulu? Aku cuma nggak kesini. Ngomong apa aja berdiri di situ. Oke. Aku mau bilang. Tapi kita ketemu lagi. Terus ketemu lagi. Terus kita ketemu lagi nggak? Dan kita ketemu lagi. Kita selalu ketemu. Tapi apa hubungannya sama kamu nggak bilang ke aku? Ah, kamu terlalu baik sama aku. Aku nggak tega nolak, hahaha. Tidak tega untuk menolak. Yah, aku pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya aku memberikan setengah dari semua pekerjaan padamu. Aku tidak bermaksud menipu uangmu. Maka waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam sehari. 5 jam. Aku harus mencari nafkah dan biaya kuliah setiap hari. Aku harus membayar hutang keluarga. Aku ingin mengubah setiap menit menjadi uang. Wang Licuan, Tuan Wangda. Jika kamu ingin bersenang-senang, pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak akan menemani kamu bermain. Dan berani datang ke kedai kopi kami lagi. Aku melihatmu sekali dan memukulmu sekali. Juga, dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi, aku melihatmu sekali. Meracik kopimu sekali ya. Apa yang kamu teriakkan pada tamu di luar? Aku tidak berani berteriak pada tamu. Apa yang kamu teriakkan? Kamu mencoba mengusir tamu kami, bukan? Jenis bajingan seperti ini kamu, dan dia begitu patuh. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan datang. Kalau begitu aku akan ke toilet. Line Autumn.
Ini yang Kajun minta aku ajarkan padamu. Hei, aku tidak punya gosipmu.